tidak sama sekali. Dan rezeki yang ada di langit itu tidak akan pernah tertukar, pasti diberikan. Dan takkan kita meninggalkan dunia ini sebelum jatah rezeki itu habis. Sebuah kisah yang kedua. Suatu ketika ada seorang laki-laki tenggelam di dalam sumur. Dia minta tolong. Datanglah seorang laki-laki menolong laki-laki yang tenggelam di sumur itu, menarik tangannya. Dia pun selamat dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Orang yang menolong itu merasa iba dan kasihan. Orang yang menolong itu pun menjemput secangkir segelas susu dan diberikan kepada orang yang tenggelam tadi. Kemudian orang yang tenggelam tadi meminum susu tersebut sampai habis. Kemudian setelah habis susu satu gelas itu, orang yang menolong tadi pun bertanya, apa ceritanya? Kenapa engkau bisa tadi jatuh ke dalam sumur? Maka orang yang jatuh di dalam sumur yang telah kembali pulih seperti sedia kala pun mencontohkan, tadi aku hendak mengambil air, kemudian aku terjatuh, betulan terjatuh. Ketika dia mencontohkan kronologisnya, laki-laki itu terjatuh untuk kedua kalinya, pecah kepalanya, meninggal dunia. Bapak Ibu, kenapa di tenggelam pertama Allah tak matikan laki-laki itu? Kenapa harus diselamatkan, kemudian mati di tenggelam yang kedua? Dijelaskan bahwa Allah selamatkan dia di pada tenggelam yang pertama karena masih ada jatah rezekinya yang belum dia habiskan. Jatah rezeki yang belum dia habiskan adalah segelas susu. Ketika dia diselamatkan naik ke atas permukaan, dia habiskan rezekinya, kemudian Allah pun cabut nyawanya karena sudah habis rezekinya. Maka hadirin mencintai, kita semua para pencari rezeki, jangan ragu tentang rezeki kita. Rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada rezeki itu yang kita usahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu sesuai kecuali apa yang kita usahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu kaum tidak akan berubah nasibnya kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Hadirin, tadi dikatakan bahwa rezeki yang di langit telah ditetapkan. Terus untuk apa ikhtiar? Contoh, Ustaz Muhsin Nababolon telah ditetapkan di langit rezekinya 271 triliun sebesar yang telah dikorupsi oleh orang-orang zalim misalkan. 271 triliun rezeki Ustaz Muhsin di langit dari lahir sampai mati. Hadirin, apakah rezeki yang di langit itu bisa bertambah dengan ikhtiar? Karena Ustaz Muhsin Nababolon ikhtiarnya keras. Aturan biasanya orang lain ikhtiarnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi Ustaz Muhsin ikhtiarnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam mencari rezeki. Sehingga 271 triliun yang telah ditetapkan di langit ditambah menjadi 300 triliun. Apakah bertambah dengan ikhtiar? Tidak, hadirin. Yang telah ditetapkan di langit pasti diberikan kepada kita. Ikhtiar kita bukan menambah jumlah yang ada di langit. Ikhtiar kita adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bagaimana kita menjemput rezeki yang telah ditetapkan di langit itu dalam keadaan halalan thayyiban. Maka hadirin, doa tak pernah diajarkan Nabi minta tambahan rezeki. Yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Yang kita minta adalah keberkahan rezeki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang kita minta adalah rezeki yang baik. Contoh sebagai penutup, kita lapar, melewati sebuah rumah. Di depan rumah itu ada jambu biji yang matang. Di langit Allah telah tetapkan jambu biji itu pasti menjadi rezeki kita. Sudah ditetapkan di langit, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jambu biji itu pasti rezeki kita. Maka ikhtiar kita adalah bagaimana caranya jambu biji itu masuk ke perut kita dalam keadaan 3 halalan thayyiban.
sampai ke perut kita dalam keadaan halal dan thayyibah barokah, maka ada caranya. Tok tok tok, assalamualaikum ibu, boleh aku minta jamu biji ibu? Silahkan ambil, dimakan. Nom halal dan thayyibah barokah. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku lapar, aku boleh membersihkan taman rumah ibu ini, banyak rumput panjang-panjang. Aku minta upah berupa jamu biji yang ada di depan rumah ibu, boleh? Silahkan, kita penting kita makan halal dan thayyibah barokah. Tapi bisa juga jamu biji itu masuk ke perut kita tapi tidak halal, tidak baik, tidak berkah. Yang kanan tak ada orang, yang kiri tak ada orang, yang depan tak ada orang, yang belakang tak ada orang. Dicuri jamunya, dimakan. Rezeki dia juga, tapi tidak halal, tidak berkah, tidak baik. Hadirin, koruptor itu mencuri. Sebenarnya yang dia curi misalnya 1 triliun, itu sudah tertulis di langit, hadirin. Tapi sayang, sungguh sayang, dia jemput dengan cara tidak halal, tidak baik, tidak berkah. Memang jadi rezekinya juga, tapi tidak baik, tidak halal, tidak berkah. Maka dari itu, pilih mana Bapak Ibu? Di langit 1 triliun jatah kita. Kita jemput dengan cara mencuri, 1 triliun juga Allah kasih. Kita jemput dengan cara usaha yang halal, 1 triliun juga Allah kasih. Pilih mana? Bapak Ibu, pilih mana? Kita jemput dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Kalau kita jemput dengan cara yang haram, segitu juga jatahnya. Kita jemput dengan cara yang baik, jujur, usaha yang baik, segitu juga jatahnya. Maka alangkah bodohnya orang menjemput rezeki dengan cara menipu, berbohong, subhanallah dan sebagainya, padahal jatahnya itu telah ada di langit. Maka ayo para pencari rezeki, carilah rezeki yang halal, cara yang baik, cara yang thayyib. Insyaallah hidup kita berkah, wa barakatuh fil rizq. Demikianlah yang disampaikan. Satu lagi jenis rezeki akan kita sampaikan pada pertemuan yang lain, yaitu rezeki yang Allah janjikan. Demikian, banyak salah, banyak kurang, mohon diberikan maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.